مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala P4TK Bahasa, Ibu Dr. Luiza F. Saidi MPD. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan P4TK Bahasa serta seluruh karyawan P4TK Bahasa dan jamaah Masjid Miftahul Ulum. Dan yang juga yang kami muliakan, alhamdulillah guru kita, ustadz kita, yakni Dr. Ar-Razi Hashim MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita juga pada kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini, pagi menjelang siang kita akan bersama-sama mengikuti kajian hadis yang sebenarnya memang sering kita laksanakan di Masjid Miftahul Ulum ini. Namun karena berbarengan dengan peringatan PHBI atau Isra Mi'raj, maka kegiatan itu harinya disamakan. Ada beberapa agenda acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama nanti ada acara pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, sambutan, kemudian pengarahan, dilanjutkan dengan kajian dan ceramah, kemudian zikir dan doa, dan terakhir doa penutup dan ramah tamah. Dan marilah sama-sama kita mengawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan Al-Quran. Dan sari tilawah nanti di mana pembacaan Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Isnaini MPD dan sari tilawah Ustazah Elsa Fahria SAGMA. Kepada Ustadz Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang bekerja dengan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam dan Masjidil Haram kemarin Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami bersyukur kepadanya sebagian dari tanda-tanda bersabda sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan berbagi kepada Musa kitab Taurat dan terjadikan kitab Taurat tertulis bagi Nabi Soleh dan firman, jangan kamu mengambil dari selain aku. Dan berikan kepada Nabi Soleh dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membunuh usahamu kamu 2 kali dan pasti kamu akan menyembuhkan diri dengan kesombongan Musa. Maka apabila datang saat Allah melakukan kejahatan pertama dan kedua kejahatan itu, kami bertanya kepada hamba-hamba kami yang punya kekuatan yang besar. Lalu kepada negara kampung-kampung dan di tengah ketatapan kuasa. Wahai teman orang yang kami bawa bersama, sesungguhnya adalah hamba Allah yang Maha Bersyukur. Maha Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Amkarom, penceramah pada hari ini, Bapak Ibu Pejabat Kelurahan Pemenang Bahasa, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Alhamdulillah Alamin, pagi ini kita dengan hangatnya informasi yang perlu kita antisipasi. Ada tindakan preventif bersama terkait dengan virus dan ancaman untuk seluruh lapisan masyarakat. Kita masih bisa meluangkan waktu terkait dengan ritual kita pada hari ini dengan acara Islam Mi'raj yang nanti akan ada kajiannya bersama Pak Ustadz, dan diharapkan di kesempatan ini mumpung kita berkumpul bersama, ada hal yang perlu kita share informasinya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang ini yang kami kita bahas di grup kantor. Nah, secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Kabak Umum bagaimana tindak lanjut kita sejak hari ini dan seterusnya, yang dalam himbauan itu 2 minggu ke depan ada apresiasi kita untuk menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lebih ke atas lagi adalah kebijakan dari pemerintah Indonesia. Terkait dengan itu Bapak Ibu, dan ini kesempatan pada pagi hari ini kita gunakan untuk doa bersama. Semoga bangsa negara Indonesia dan terutama lebih khusus lagi kantor kita P4TK Bahasa serta kita semua ada di dalamnya diberikan keselamatan, kesehatan dalam menjalankan tugas negara ini, dan kita seluruh keluarga semuanya yang di rumah diberikan kesehatan dan diselamatkan dari bahaya ancaman virus corona.
Saya pikir itu Bapak Ibu, kita berharap doa nanti akan dipimpin oleh Pak Ustadz, dan sekaligus jika memungkinkan Pak Ustadz kita minta untuk memimpin sholat berjamaah di masjid ini Miftahul Ulum, untuk kita berharap berdoa semoga kita diselamatkan dari mara bahaya ini. Saya pikir itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada hari ini kita buka secara resmi bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammat kulliha min syarri ma khalaq. Allahumma adfa'anna kulla bala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Kepala Ibu Dr. Luiza F. Saidi MPD, ternyata pimpinannya perempuan ya. Dahsyat. Indonesia yang selalu diejek oleh Barat, kok tidak menjunjung perempuan, tapi Indonesia pernah punya presiden perempuan dan kepala-kepala instansi banyak perempuan. Amerika yang sok-sok demokrasi belum pernah ada presiden perempuan ya. Jadi insya Allah kita secara peradaban moral kita nggak jauh tinggal ya. Peradaban rohani apalagi kita nggak jauh tinggal. Mungkin kita ketinggalan di teknologi. Baik Bapak Ibu dan yang saya hormati semua kepala kabak dan semua kepala, semua pimpinan struktural, semoga Allah merahmati timnya semua, amin. Tadi sudah disebutkan sedikit tentang saya asli Sumatera Barat ya, istri saya orang Jawa Timur. Tinggalnya nggak di Jawa Timur, nggak di Sumatera Barat, tinggalnya di Depok, di Pengasinan ya. Tapi saya 15 tahun di Ciputat mengabdi ke guru kami, Allah yarham, Kiai Ali Mustafa Yaqub, ahli hadis ya. Saya S1, S2, S3 di dalam negeri semua, di Ciputat semua, UIN. Namun 2006 sampai 2008 Allah izinkan ngaji kepada ulama internasional, ulama-ulama dari Suriah, Maulana Syekh Hasan Hitu, beliau terkenal di Arab Timur Tengah sana. Gelarnya Syekhus Syuyukh. Jadi syekh-syekh yang sekarang itu murid-murid dia rata-rata. Dari beliau saya belajar ilmu akidah Ahlus Sunnah. Dari Kiai Ali Mustafa saya belajar hadis ya. Alhamdulillah jadi nyatu. Dan Kiai Ali Mustafa pun belajar ke guru saya yang itu, Syekh Hasan Hitu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian Isra Mi'raj kebanyakan langsung ke hikmah. Padahal Isra Mi'raj itu cerita. Maka sebelum ngambil hikmah nanti kita cerita dulu. Ini diceritakan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih, ada di bab salat. Jadi nanti kalau buka Sahih Bukhari di rumah cari di bab kaifa tufradus salat. Kapan atau bagaimana sholat itu diwajibkan. Nanti ketemu ada beberapa kajian di situ, beberapa hadisnya. Nah, kita ringkas ceritanya. Apa kata Nabi? Bainama ana naim wal yaqazah. Ada yang jago bahasa Arab pasti ya? Pasti bisa ngikutin bahasa Arabnya. Bainama ana naim wal yaqazah. Antara aku tidur dan bangun, kita sebut trans. Jadi Nabi mengalami trans, tapi transnya orang yang kolbunya bening, trans itu dia tembus ke alam lain. Kita ini bukan asli sini, Bapak Ibu. Tubuh ini hanya dipinjamkan oleh Allah. Asalnya saya itu bukan tubuh ini. Jadi ketika Allah panggil ya ayuhan nas, wahai manusia,
bukan tubuh ini. Karena tubuh ini mirip sekali dengan binatang, mohon maaf. Makan, minum, tidur, buang air, kawin, sama ya, persis sama. Tapi karena Allah meniupkan roh ke dalam tubuh ini, roh itu yang membuat tubuh binatang kita menjadi manusia. Ini yang membuat beda. Maka roh ini dia punya dimensi lain. Roh kita ini sama-sama tuanya. Jadi kalau tadi Ustadz nanya umur saya berapa, itu rahasia Ustadznya. Tubuh saya mungkin lebih muda dari kebanyakan Bapak Ibu, tapi roh saya mungkin lebih tua atau lebih muda. Ya, karena roh itu tergantung dia mau berlatih mengenal Allah atau tidak, maka dia jadi tua. Ya. Tubuh ini lahir di Sumatera, maka dia pengen pulang ke Sumatera. Tubuh ini lahir di Kalimantan, maka dia pengen pulang kampung ke Kalimantan. Tubuh ini lahir di Jawa Timur, maka dia pengen pulang kampung ke Jawa Timur. Kalau saya bayarin tiket pulang kampungnya, seneng nggak? Seneng ya. Di sono disambut sama orang, seneng nggak? Pulang kita ke kampung, kita udah bangun kampung, masjid kita bantu, rumah kita buat, jalan-jalan kita bantu. Pulang-pulang nama kita harum nggak? Atau kita beli tanah yang luas di sana, orang akan bilang, oh si Anu merantau ke Jakarta, sukses, tanahnya luas di kampung. Kalau pulang nyaman, bangga. Kalau pulang bangga, malah pengen pulang kita. Namun lain halnya kalau roh ini lagi merantau di tubuh, seperti orang yang merantau ke Jakarta tapi tidak pernah bantu orang kampungnya, nggak pernah nanam amal di kampungnya, namanya buruk di kampungnya, pulang-pulang disambut nggak sama orang kampung? Disambit. Ketika dia ngomong apa di kampung didengar nggak bakal didengar. Ada rindu nggak nanti kalau pulang kampung? Rumah udah nggak ada, tanah dijual-jualin. Tanah dijual-jualin. Mau pulang kampung mau tinggal di mana? Maka orang begini tidak ada rindu pulang kampung. Sudah paham maksud saya? Jadi roh ini jika dia tidak punya tabungan saham di kampung, kampung rohani yaitu akhirat, alam roh di sana semua, maka dia takut mati, takut kena corona. Ya, betul, kita harus waspada. Ya, kita terima kasih ke semua dokter yang telah nakut-nakutin kita. Ya. Tapi roh ini nggak perlu takut, karena saya teringat sebuah kitab menyebutkan dalam kitab tafsir. Jadi malaikat maut itu datang kepada Allah lalu mengatakan, ya Rob, nanti kalau aku mencabut nyawa semua makhlukmu, nanti semua makhlukmu mengutuk-ngutuk aku. Mereka akan benci kepadaku dan mencaciku. Tuh mati karena dicabut malaikat maut tuh. Allah tersenyum. Apa kata Allah? Hei malaikat maut, tenanglah. Nanti aku buat engkau punya tentara. Engkau punya utusan. Utusanmu namanya sakit, kecelakaan. Maka kalau ada orang meninggal, pertanyaan pertama kita apa? Kenapa? Sakit apa? Ustadz padahal ya. Maksudnya saya kalau ada teman saya meninggal, saya tanya, dia sakit apa nek? Sakit apa gitu? Lupa sama kajian dasar bahwa kematian itu bukanlah hal terburuk bagi rohani. Kematian itu adalah awal pulang kampung. Maka kabar gembiranya, orang yang meninggal karena ta'un itu virus dalam bahasa Arab. Dari dulu kalau kita baca teks-teks lama, ulama-ulama kita ada yang meninggal karena itu. Rata-rata umurnya udah tua-tua. Jadi sebelum sekarang dikatakan bahwa yang banyak meninggal itu 60-70 tahun kena imunnya rendah, itu sudah tertulis di kitab-kitab lama bahwa yang banyak meninggal dulu ada syekh-syekh senior, ulama-ulama yang sudah tua yang imunnya rendah. Mereka meninggal syahida bit ta'un. Mereka meninggal karena ta'un. Ta'un itu virus yang menyerang. Sama. Jadi emang sudah ada dari dulu. Karena saya sering baca yang begitu, sekarang gak kaget. Yang meninggal sekarang banyak yang tua atau yang muda?
Yang tua. Yang muda itu jarang. Itu pun karena ada faktor lain, dia punya penyakit lain. Kita sudah tanya juga dokter-dokter. Saya nanya, ada kawan dokter di rumah sakit Sari Asi dan juga yang punya pemerintah. Jawabannya sama. Jawaban sama. Roh kita, Bapak Ibu, dia butuh pulang. Dia perlu pulang. Seperti kita merindukan pulang. Oke, kembali ke teks itu. Bahwa Nabi mengatakan antara rohku, antara aku tidur dan bangun, kita sebut alam trans dalam ilmu psikologi hari ini. Tiba-tiba aku melihat langit-langit rumahku, maksudnya atap ini, atapnya terbelah. Tiba-tiba ada 2 malaikat turun. Malaikat itu makhluk fisik atau rohani. Maka dia bukan membelah fisik, dia cuma membelah langit. Jadi dia gak ngancurin rumah. Turun masuk waktu itu Nabi SAW sedang tidur di rumah Ummu Hani, salah satu keluarga Rasulullah SAW. Datang ternyata itu Jibril dan Mikail, lalu membedah dadanya. Dibedah dadanya dari atas sini sampai ke dada bagian tengah sini. Lalu diambil jantungnya dan dibersihkan. Ini kisah sudah banyak kita dengar, tapi riwayatnya seperti itu, ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Malaikat Jibril mengambil air Zam-Zam bitastin, ya, dengan satu kendi dari yang isinya air Zam-Zam, tapi Allah ganti airnya dengan air iman wal hikmah. Di alam trans itu apa yang kita lihat semuanya simbolik. Maka nanti kalau ada yang belum menikah, mimpi digigit ular, itu biasanya mau nikah itu. Mimpi udah menikah gigit ular, itu bukan mau menikah lagi, bukan. Mungkin mau punya anak, ya, atau mau naik jabatan. Siapa tahu. Saya berkali-kali gagal-gagal, itu berkali-kali digigit ular. Mau menikah, terakhir baru jadi. Ternyata kita buka teks takbir mimpi dalam bahasa Arab, semuanya menyebutkan itu. Orang yang belum punya anak gigit ular biasanya ada mau dapat anak. Wallahu alam, itu mimpinya. Maka alam trans itu ternyata alam tempat kabar langit berseliweran. Itu kabar langit lewat situ semua, Pak. Itu nggak bisa ditembus oleh jin, nggak bisa. Jin nggak bisa masuk situ. Akhirnya diisilah kolbu Nabi itu dengan air iman dan hikmah. Jadi dibersihkan. Inilah pembersihan kolbu Nabi kedua kali. Sebelumnya waktu masih kecil. Dan itu kalau dilihat, kata sahabat Nabi, dilihat dada Nabi itu ada bekasnya. Cuma itu bekas bukan bekas fisik sebenarnya. Kenapa? Malaikat Jibril itu makhluk rohani, betul? Maka ketika dia membedah, yang dibedah rohani Nabi atau fisik Nabi? Rohani Nabi. Ya. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW dibawakan satu kendaraan canggih yang disebut namanya buraq. Buraq itu kata kunci. Kita taunya buraq itu binatang domba gitu. Sampai ada yang gambarin, itu kan nggak bener itu, ya. Itu semua dari ada buku Isra Mi'raj yang disebut karya Ibnu Abbas, tapi bukan karya Ibnu Abbas. Itu hadis palsu semua di dalamnya. Jadi wajahnya seperti perempuan gitu, ya, terus punya kaki, itu nggak benar. Di hadis cuma disebut bidabah, satu kendaraan serupa binatang. Namun namanya buraq. Apa arti buraq? Kalau hafal surat Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barq artinya kilat. Buraq itu kendaraan secepat kilat. Namun sahabat Nabi nggak bilang ini pesawat kilat, nggak paham. Sahabat nggak paham. Nabi kalau sebut kendaraan, ya dabah. Lalu Nabi dibawa ke atas, di depan Jibril, tengahnya Nabi, belakangnya Mikail. Di riwayat lain cuma Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Lalu terbang. Apa kata Nabi? Sejauh mata memandang, disitulah sampainya. Kilat kan begitu. Kilat sejauh mata memandang, gitu. Di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir mengumpulkan riwayat Imam Ahmad, imam yang lain, Tabrani, dan riwayatnya Hasan, disebutkan sampai
sebelum Masjidil Aqsa itu Nabi mampir ke beberapa kuburan. Kuburan Nabi Musa, kuburan Nabi Fulan, Nabi Fulan. Tapi yang paling sahih riwayatnya di dalam Sahih Bukhari adalah Nabi mendatangi Nabi Musa, ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi SAW? Aku melihat Nabi Musa yusalli fi qabri, sholat di kuburannya. Jadi Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Kalau di alam rohani, orang sholat bukan untuk cari pahala lagi. Di alam rohani, sholat itu hanya untuk mendekat kepada Allah. Gak ada lagi pahala di situ. Tapi karena roh itu kecepatannya lebih cepat dari kilat, ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, nanti di dalam masjid sudah ada Nabi Musa. Di hadis ini dikatakan, lalu aku memarkir dabah, memarkir buruk. Walaupun buruk itu gak kemana-mana, perlu diparkir. Nah, ini dalil kalau tawakal wajib usaha. Orang kalau mengatakan saya tawakal nggak usaha, itu namanya malas. Malas bahasa Arabnya takasul, mirip ya, tawakul, tawakal, takasul, pura-pura tawakal. Ya, dia pemalas disebut tawakal. Nabi masuk, ternyata di dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sebenarnya ada dua, masjid yang di tebing dan masjid yang kubahnya kuning. Mungkin sudah ada sebagian yang ke sana. Alhamdulillah saya diizinkan Allah ke sana. Tapi semuanya adalah Masjidil Aqsa. Jadi bukan yang di tebing aja, tapi semuanya disebut Masjidil Aqsa. Mihrabnya betul itu di sana. Lalu Nabi mengatakan, aku melihat semua para nabi. Berapa jumlah para nabi? 124.000 nabi. Dan Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kalau nabi 124.000, maka ulama enggak boleh kurang dari 124.000 setiap saat, setiap masa. Jadi nggak usah khawatir kalau meninggal ulama. Kita sedih ya, tapi ada gantinya nanti. Dibawa ke depan, Nabi Muhammad SAW disuruh jadi imam oleh Jibril. Kenapa? Kok nggak Nabi Adam duluan yang jadi imam? Kan paling tua. Siapa yang lebih tua, Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Secara biologis Nabi Adam. Ini ilmu, Pak. Walaupun kita lebih tua dari anak muda, tapi anak muda ini ngajinya lebih lama dari kita, maka dia lebih tua dari kita. Gitu, kaidahnya dari sini. Nabi Muhammad disuruh ke depan, sedangkan nabi-nabi yang lain di belakang. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan kuntu nabiyan, aku telah diangkat jadi nabi. Adam baru tanah dan air. Berarti Nabi diangkat bukan umur 25, itu jadi Rasul. Atau riwayat kedua umur 40 jadi Rasul. Jadi nabinya bukan umur 24, 25. Jadi nabinya sebelum alam semesta dicipta. Yang pertama dicipta Allah adalah nur Nabi. Hadisnya sahih. Satu kali Nabi Adam lagi bermenung ditegur oleh Allah, ya Adam, kenapa kamu menikah? Maharmu baca solawat. Kamu tahu yang disolawatin itu siapa? Dari mana kamu tahu? Ini hadis riwayat Imam Hakim, dan Imam Hakim menilainya sahih, meskipun ada imam lain mengatakan dhaif. Apa kata Imam Hakim? Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, kepalaku tertunduk, lalu aku mengangkat kepalaku ke aras. Tiba-tiba di aras aku melihat ada namamu dan ada nama Ahmad. Gitu. Akhirnya aku berkesimpulan, kayaknya dia lebih dulu ada dariku nih. Coba kalau aku sholawat, jadikan itu maharnya untuk menikah. Sebenarnya kalau mau nikah pakai mahar sholawat sah, tapi nggak punya modal kata orang sekarang ya. Orang sekarang mikirnya, mas, aku nggak butuh sholawat, butuh apa? Butuh cincin. Sahabat Nabi nggak punya apa-apa, punya hafalan, dinikahin maharnya pakai Quran. Tapi kalau punya baru
kasih. Nabi Adam waktu di surga walaupun bisa ngapa-ngapain, tapi dia nggak punya apa-apa. Yang dipunya cuma ilmu sholawat. Karena ilmu lebih mahal dari emas. Benar? Ilmu lebih mahal. Orang punya warisan 5 tahun habis. Tapi kalau punya ilmu, bapak punya ilmu sampai sekarang masih kerja tuh, nggak habis gajinya. Itu berkah ilmu itu. Lalu apa kata Allah? Ya Adam, wahai Adam, tahukah kamu, aku tidak ciptakan semua ini kecuali karena dia. Aku ciptakan engkau karena dia. Laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia, engkau tidak aku ciptakan. Gitu bahasa Arabnya, laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia, aku tidak ciptakan engkau. Dan hadis ini sahih. Inilah yang disebut Nur Muhammad atau Nur Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian Nur Muhammad bukan kajian bid'ah, bukan kajian sesat. Itu ada nasnya di dalam hadis. Tapi masalahnya kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim ini gak banyak yang ngaji. Orang taunya cuma Bukhari Muslim, itu pun ringkasan. Ya, udah ringkasan diringkas lagi jadi 42 hadis. Ya, Arba'in Nawawi enggak khatam juga 42 itu. Ya. Baik. Lalu Nabi Muhammad SAW, karena beliau belum tahu cara sholat, belum pernah jadi imam, maka Jibril lah yang di depan. Jibril di depan Nabi, Nabi di depannya para semua Nabi. Apa gerakan Jibril diikuti oleh Rasulullah? Karena Jibril itu makhluk rohani, maka Nabi memandang rohaninya. Jadi bukan masalah merem atau melek, ya, karena dia makhluk rohani. Selesailah mereka sholat 2 rakaat, lalu Nabi SAW keluar dan naik. Fa'araja bi ila sama'id dunya. Begitu di Sahih Bukhari. Lalu Jibril naik bersamaku ke langit dunia. Langit dunia itu ternyata semua langit yang kita lihat sekarang dengan mata telanjang. Yang paling jelas itu malam hari. Kita lihat itu banyak bintang-bintang. Dan yang paling unik Bapak Ibu, bintang yang kita lihat sekarang itu kadang-kadang itu baru 7 tahun nyampe cahayanya. Jadi dia itu cahaya udah jauh, baru nyampe ke kita 7 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Makanya kedip-kedip. Dia gak kedip-kedip kok. Matahari kedip gak? Matahari kedip kiamat dunia. Ya. Itu kedip-kedip karena dia melewati gas-gas alam semesta, menembus itu cahayanya dan nyampe ke kita. Abu Rok itu lebih cepat dari itu semua. Makanya setiap kali kita buka mata, setiap 1 detik muncul bintang baru. Sebenarnya bintangnya nggak muncul, mata ini nggak kuat tadinya, bertambah kuat. Begitulah orang kalau membaca Al-Quran dengan kolbu. Kolbu itu kayak bintang, kayak langit. Semakin dipelototin, semakin muncul cahayanya. Ting 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 terus begitu. Itu dahsyatnya kolbu. Maka kolbu ini paling luas. Orang kalau mengandalkan baca kitab, kalau saya pelupa, gimana Pak? Kitabnya hancur. Makanya ahli hadis dulu kalau udah pelupa nggak boleh meriwayatkan hadis. Langsung hadis dhaif. Contohnya Imam Ibnu Lahiyah namanya, itu nggak boleh lagi meriwayatkan hadis, tapi dia meriwayatkan hadis padahal dia pelupa. Akhirnya Nabi SAW tembus dan beliau mengatakan, kami kemudian sampai di pintu langit. Jadi tapi langit itu ada pintunya. Nggak ada yang lihat kan? Ya saya juga nggak lihat Pak. Ada pintunya. Ketika sampai di pintu langit, Jibril baca Assalamualaikum, Assalamualaikum ya khazinas sama. Salam atasmu wahai khazin. Khazin itu penjaga pintu langit. Penjaga pintu langit ini, password masuk ke langit ternyata ada di belakangnya. Ya. Man anta? Siapa kamu? Saya Jibril. Terus tanya, man ma'ak? Bersamamu siapa? Muhammad. Langsung khazinnya, penjaga pintu langit mengatakan, oh Muhammad, marhaban bi Muhammad. Selamat datang hai Muhammad. Dia nggak bilang datang ke Jibril.
Jibril udah sering naik turun, tapi SIM-nya beda, ya. Kartu cardnya beda. Bapak ini kalau nggak punya kartu card nggak bisa masuk kan? Nah, Jibril itu turun itu kalau bawa ayat atau mau mengangkat seorang wali itu turun dia. Seorang nabi, seorang wali itu Jibril turun. Lailatul Qadar Jibril turun. Tapi saat ini yang dibawa adalah sebabnya alam semesta ada. Jadi malaikat penjaga langit ini sudah lama salawat ke Nabi, tapi dia baru ketemu Nabi nih. Kayak orang ketemu artis, ya, lupa sama yang bawanya, yang dia kejar cuma yang dibawa. Akhirnya masuklah ke dalam langit. Yang orang bilang galaksi ada miliaran, itu semua langit dunia. Langit 2 itu nggak ada bintang lagi. Udah nggak ada bintang lagi Pak, langit 2. Ya. Di langit pertama ada dunia, ada bintang-bintang galaksi semua. Sampai di langit pertama ternyata di situ ada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam, coba lihat adab Nabi Adam ketemu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Marhaban bin nabiyyis salih. Nabi Adam nggak bilang, cucuku, nggak begitu. Selamat datang wahai Nabi yang saleh. Baru itu hukum rohani. Baru sebut hukum jasmaninya. Marhaban bi ibn saleh. Selamat datang wahai cucuku secara biologis. Tapi secara rohani didahulukan karena lebih tua Nabi Muhammad daripada Nabi Adam secara rohani. Tapi lebih tua Nabi Adam secara fisik. Maka saya, walaupun mungkin menurut Bapak, padahal menurut saya tidak, saya lebih lama ngaji, baca hadisnya banyak, saya mungkin Bapak hormat ke saya secara ilmu, tapi secara jasmani Bapak yang lebih senior dari saya wajib juga hormat. Begitu. Dan Nabi Muhammad hormatnya bukan main ke Nabi Adam. Akhirnya Nabi Muhammad ingin meninggalkan Nabi Adam, tapi dia perhatikan Nabi Adam itu setiap kali melihat ke kanan, seperti disebutkan di Sahih Muslim, beliau tersenyum. Tapi melihat ke kiri, fayabki, beliau menangis. Lalu ditanya ke Jibril, ya Jibril, itu kenapa Nabi Adam, kakekku, kalau melihat ke kanan senyum, ke kiri nangis? Itu kan simbolis. Jadi kanannya Adam itu sudah surga, padahal surga kan bukan di situ. Begitu tajamnya mata Nabi Adam, kalau memandang ke kanan langsung ada lihat surga. Coba Pak lihat kanan, lihat surga nggak? Enggak ya? Kelihatan Pak Kabak. Ke kiri teman kita juga. Ini beda kita dengan mereka, para nabi. Ketika melihat ke kanan, beliau melihat cucu-cucunya masuk surga. Itu yang disebut di Az-Zumar bagian-bagian akhir, wasiqal ladzina taqaw, ya. Dan ditariklah orang-orang yang bertakwa itu ilal jannati zumara. Jadi kita ini nanti masuk surga dipaksa, Pak. Jadi Allah nanti tersenyum. Kok masuk surganya dipaksa? Enggak mau masuk surga. Dirantai oleh Allah, ditarik. Itu ayatnya, wasiqal ladzi, kayak anak-anak itu kan enggak mau sekolah, kita paksa sekolah. Pas udah gede nanti anak-anak itu ketawa, ternyata sekolah itu nih yang dipaksa-paksa sama bapak emaknya dulu ya. Yang nggak mau ngaji dulu dirotan sama bapak ibunya. Ternyata kita sekarang bersyukur Pak. Sekarang ngaji nggak perlu dirotan lagi kan? Atau masih takut sama ibu pimpinan? Berarti imannya bermasalah. Tapi insya Allah kalau sudah dengar kisah Isra Mi'raj, imannya nggak berdasarkan pimpinan lagi. Insya Allah ya. Kalau dia melihat ke kiri, dia melihat umatnya diseret masuk neraka. Maka Nabi Adam menangis. Nabi pun ikut menangis. Jadi Bapak Saudara Allah, kalau kita bermaksiat, kita telah membantu Nabi Adam untuk nangis. Itu anak kurang ajar atau cucu soleh? Cucu kurang ajar ya. Anak yang bikin orangnya tua nangis itu, bikin orang tuanya sedih itu anak soleh atau anak yang baik? Anak atau enggak soleh enggak baik? Ya. Jadi siapa saja yang membuat kakeknya, ibu ayahnya nangis, dia telah durhaka. Itu maksudnya.
Oleh karena itu maksiat itu bukanlah membuat kita doang yang tanggung jawab. Banyak yang kena di situ. Membuat Nabi sedih itu dosa. Ya, membuat Nabi sedih itu dosa. Jadi yang korupsi waktu, kurangi korupsi waktunya. Kalau korupsi duit kayaknya Bapak Ibu ini insya Allah aman lah ya. Wajahnya soleh-soleh saya lihat. Korupsi waktu paling. Sekarang dikasih waktu, nggak disebut korupsi. Insya Allah besok mulai ya. Pada senang nih kayaknya mau libur. Saya pikir-pikir, saya sedang banget Pak ya. Saya di kampus cuma 3 kali seminggu. Selebihnya saya di rumah baca, nulis, paling-paling ceramah kayak gini. Tadinya kita ngeluh mau keluar kampus, capek di kampus. Kenapa? Di kampus kan juga ada kewajiban ini dan itu sekarang. Tapi lama-lama ya sudah, saya bersyukur. Kalau ingat Bapak Ibu ini yang tiap hari ngantor, saya jadi bahagia lagi. Ya, alhamdulillah gak masuk tiap hari gitu. Tapi kami kalau malu banget. Kenapa? Kalau dosen gak baca, dihabisin sama mahasiswa. Itu mau masuk kampus kayak masuk neraka. Tapi kalau Bapak Ibu kan gak ada yang uji kan? Ya enak lah. Nabi Muhammad kemudian terus ke langit kedua. Sama dialognya dengan penunggu langit kedua sama. Lalu di langit kedua bertemu Nabi Isa. Nabi Isa itu gelarnya 2, kalimatullah dan ruhullah. Kalimat Allah dan ruh Allah. Kalimat itu dalam bahasa Yunani logos. Ya, maka disebut muncullah ilmu dalam bahasa Yunani lama itu, filsafat lama namanya kalau diarabkan lahutiyah dan nasutiyah. Ya. Lahutiyah itu yang kita sebut sekarang kayak teologi, theos, logos. Ya, itu semua ilmu sebenarnya turunan dari Nabi juga, cuma berkembang di kalangan filosof. Saya sudah teliti, Pitagoras itu ternyata murid Nabi Sulaiman yang menemukan teori apa? Segitiga itu ya, gimana cara ngitungnya. Orang mengira Pitagoras itu sakti, karena dia kalau melihat bangunan dia langsung tahu ukurannya berapa tanpa perlu dimasuk. Pitagoras kalau ada orang mau bangun bangunan besar, cukup datang ke dia, nanti dia bilang bahannya sekian, kamu gak usah khawatir lagi. Dia sudah hitung sampai ke atas. Makanya bangunan-bangunan Yunani itu adalah biasanya matematikanya Pitagoras. Sampai sekarang masih ada yang utuh. Masih ada yang utuh. Nah ini kan diambil gayanya gaya sana ini Pak. Ya kan? Dapat tiangnya doang kita lumayan. Nabi Isa tidak diceritakan di situ dialognya. Disebutkan di hadis lain, nabinya berdua, Isa dan Yahya. Terus naik lagi sampai ke langit ketiga. Di langit ketiga ketemu Nabi siapa? Ketemu Nabi yang paling gagah. Siapa nabinya? Nabi gagah, ganteng. Nabi Ucup, Nabi Yusuf ya. Ucup itu nama lucunya itu ya. Ada Ucup sini. Iya. Ya dapat namanya lah ya, lumayan. Nabi Yusuf, apa kata Nabi? Aku melihat dia seperti orang Arab, namanya Dihya Al-Kalbi. Orang Arab itu, yang kejadian kan ada orang Arab beberapa tahun lalu diusir dari Saudi karena terlalu cakep. Ya. Itu dia dapat warisannya Nabi Yusuf. Kalau perempuan kedapatan Nabi Yusuf itu lupa napas, bisa meninggal. Kenapa? Di zaman itu Zulaikha kasih pisau, mereka nggak nyadar kalau lagi nyayat-nyayat. Qatta'na aydihunna, mereka nyayat-nyayat bukan motong. Nyayat-nyayat tangannya, dia nggak sadar. Jadi ilmu debus itu ada caranya. Lihat orang ganteng aja, nggak kerasa. Itu Nabi Yusuf. Tapi apa kata Nabi? Jamaluhu nisfu jamali. Gantengnya Yusuf itu baru setengah gagahku. Ya, itu Nabi Muhammad ngomong. Kenapa? Gagahnya Nabi Yusuf itu fisik. Gagahnya Nabi Muhammad itu rohani dan fisik.
Apa kata Anas bin Malik? Nabi Muhammad itu kalau dilihat dari jauh bikin jatuh cinta, dilihat dari dekat bikin takjub dan bikin senang. Makanya semua orang rindu. Saya itu nggak paham hadis ini sampai saya ketemu seorang guru. Guru ini saya kangen dia tiap hari. Bukan kangen syahwat. Hampir tiap malam saya mimpi dia. Semenjak saya ketemu. Setiap saya berguru zikir kepadanya. Setiap malam tuh saya ketemu dia. Baru saya paham juga Imam Malik ngomong gini. Imam Malik bukan sahabat Nabi. Imam Malik ini sudah sahabat setelah Nabi baru hidup. Apa kata beliau? Ma bitu lailan illa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku kalau tidur malam hari pasti mimpi ketemu Nabi. Jadi kalau Ucup Mansur cerita saya mimpi ketemu Nabi, saya percaya. Tapi kalau dia ada masalah bisnisnya itu urusan dia. Ya. Karena nggak mungkin ada orang bohong ketemu Nabi, nggak mungkin. Langsung disamber sama Nabi itu, ya. Habis dia nanti itu. Karena ada ulama yang begitu. Dan saya menyaksikan Yusuf Mansur itu setiap diem itu lidahnya komat kamit otomatis baca sholawat. Saya dengar langsung Pak waktu acara di Cirebon. Itu kali pertama saya serumah dengan dia. Saya nggak pandang dia punya kasus A, B, C, D, tapi saya pandang ini orang kok sholawat terus ya. Aku yang lebih lama nyantri kok kurang sholawat ini. Lebih sering baca hadis kok jarang sholawat. Maka wajar. Namanya Yusuf juga kan. Ya. Dan perlu tahu gagahnya Nabi Yusuf itu adalah pancaran dari kegagahan, kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf tidak akan mencapai ke gagah seperti itu kecuali dia dapat nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad itu tangannya kasar ya. Tapi apa kata Anas? Kalau aku pegang itu tangan paling lembut sedunia. Berarti mereka megangnya dengan cinta. Nabi Muhammad itu saking gagahnya dan semua yang dari beliau itu menarik. Nabi Muhammad kalau meludah, ini hadis Sahih Bukhari, itu nggak ada ludahnya yang jatuh ke bumi. Semuanya diambil sama orang. Kalau kita kan sekarang nggak percaya begituan, ya, nggak percaya yang begituan. Kita takut corona soalnya, karena corona penyebarannya lewat lende. Ya betul ya, kita takut. Padahal dulu kiai-kiai itu kalau ngobatin pakai sembur, sembuh. Diambil dari hadis Nabi itu. Tapi jangan minta semburan sama saya ya, makom saya belum nyampe di situ. Kalau saya ada orang minta anaknya ditahnik, saya nggak mau. Udah berapa tahun nih, kalau mau saya tepuk dia gitu, atau saya bacakan air. Saya udah nggak mau tahnik karena terpengaruh oleh dokter juga ya. Nabi Yusuf itu gagahnya baru separuh gagah Nabi Muhammad SAW. Bisa bayangkan kalau ketemu Nabi. Maka Abu Bakar tidak pernah bisa menjelaskan gagahnya Nabi. Abu Bakar tuh gak berani pandang Rasulullah. Yang berani ceritain Nabi siapa? Seorang perempuan yang Nabi dulu meminta ontaknya untuk diperah, dombanya untuk diperah. Si perempuan tuh bengong. Ini siapa ini? Akhir perempuan ini mengatakan, ini saya punya domba kurus, airnya udah gak keluar. Apa kata Nabi? Bawa ke saya, nanti saya perah sendiri. Sedikit juga gak apa-apa. Nabi kalau pegang binatang itu dielus-elus dulu, dielus, dizikirkan dulu, baru diperah. Jadi gak langsung diambil aja seperti orang-orang kebanyakan orang Arab Badui. Karena binatang itu punya perasaan. Ada yang suka naik kuda nggak? Sebelum naik kuda kita elus-elus dia dulu ya. Saya suka naik kuda walaupun nggak bisa cepat ya, tapi bisa alhamdulillah. Itu kalau nggak elus-elus dia nggak nyatu sama kita. Akhirnya keluar, si perempuan tuh bengong. Ini kamu makhluk apaan? Kok bisa? Habis dielus, diperah keluar airnya, sedangkan denganku nggak keluar airnya. Si perempuan inilah nanti yang pernah menceritakan wajah Nabi itu gagahnya gimana. Muncullah kitab judulnya Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Emang lebih gagah dari Nabi Yusuf. Ya. Lalu Nabi Muhammad terus naik ke langit berapa yang belum? 4. Di langit keempat ketemu. Ini kan lembaga keilmuan nih. Harus sering-sering kirim doa, kirim sholawat untuk Nabi ini nih. Namanya Nabi Idris.
Ya, Nabi Idris itu namanya di filsafat Yunani Hermes. Ternyata Hermes tertulis di kitab berbahasa Arab. Ya, tertulis Pak. Namanya Hermes. Hermes itu yang menelurkan ilmu yang dipakai oleh orang yang baca Bible hari ini, namanya hermeneutika, hermeneutik. Jadi hermeneutik itu ilmu tafsir di dalam Islam. Cuma karena hermeneutik itu berkembang, sekarang tidak lagi untuk Bible, tidak lagi untuk kitab suci, bukan lagi ilmu tafsir. Dia bisa membaca fenomena. Kayak sekarang corona itu ada fenomenanya. Nanti maling teriak maling itu, tunggu aja. Ya. Yang pertama kali bilang dia ketemu anti virusnya itu bisa dicurigai. Ya, karena ini mau bisnis juga. Karena kita udah lama ketemu beberapa orang-orang mafia itu, dan mereka cerita, kami kalau mau buat laku obat Ustadz, kita sebar virus. Ya, tapi semoga ini tidak begitu ya. Kalaupun iya, semoga Allah beri mereka hidayah secepatnya, dan itu obatnya segera diberi. Karena mereka buat virus itu sudah ada antinya, sudah ada antivirusnya. Nabi Idris inilah yang pertama menemukan apa yang kita sebut hari ini Alkitabah, tulisan. Jadi semua tulisan di dunia itu diambil dari jasa Nabi Idris. Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini jalannya nggak hanya di daerah Yunani itu. Nabi Idris itu pindah-pindah sampai ke India, kemana-mana. Maka kayak Kenji di Cina, lalu Sanskerta di India, lalu bahasa Aramaik, bahasa Anbaria, bahasa Babilonia, itu rata-rata tulisannya adalah produk dari Hermes. Kalau di Jawa itu ada Hanacaraka, tahu ya? Hanacaraka ternyata diambil dari bahasa Sanskerta lama itu, tulisannya namanya Palawa. Ya. Nyambung semua. Jadi ilmu kita sumbernya satu. Ilmu tulisan dari Hermes. Hermes ya. Lalu terus ke langit keberapa lagi? Kelima. Di langit kelima ketemu Nabi Harun yang jenggotnya paling panjang. Jenggotnya Nabi Harun ini orang Bani Israel itu membulu-bulu Pak. Kaum Semit namanya. Semit itu 3. Arab, Israel, Suryani. Tapi Suryani ini ada yang mengeluarkan dari Semit. Kaum Semit ini berewok-berewok. Brewoknya nggak ada apa-apanya, brewoknya bapak ini ya, nggak ada apa-apanya, brewok bener. Jadi kalau kita ke Palestina susah bedain ini Israel atau orang-orang Muslim, mukanya sama. Guide kita waktu itu, saya pikir dia seorang Israel, ternyata dia Palestina. Dia bilang, saya bisa bahasa Ibrani, dia bilang gitu. Nabi Harun inilah simbol dari orang yang fasih berbicara, tapi tidak bisa merubah umat. Nabi Harun ini lidahnya fasih, wajahnya gagah. Kalau ngomong sangat menyentuh, tapi nggak bisa merubah Samiri. Samiri mengalahkan Nabi Harun. Kenapa? Samiri berbuat walaupun yang dibuat sihir. Kepala patung dia jadikan apa? Ya, seperti dewa bisa ngomong, disembah orang. Nabi Harun ngomong aja. Nabi Musa pulang dari khalwatnya, uzlahnya, Nabi Harun langsung ditarik tuh jenggotnya. Jenggot itu paling terhormat di Arab sana dan di Ibrani. Kalau orang pegang jenggot itu menghina. Atau kita lagi marah. Nabi Musa lidahnya cacat. Nabi Musa itu lidahnya udah kena rusak. Maka kalau ngomong kayak kita cadel gitulah ya. Ngomongnya nggak fasih, tapi bisa merubah orang. Kenapa? Beliau pekerja. Nabi Harun ini juga kuat, tapi dia masih kalah kerjanya dengan Samiri waktu itu. Akhirnya, nah ini kunci. Kenapa dipertemukan nabi-nabi ini? Di level 5 diperlukan orang-orang tidak hanya ngomong, tapi dibutuhkan orang-orang yang juga bekerja. Jadi Bapak kalau mau sukses instansinya, jangan banyak ngomong, banyak kerja aja. Ya, terus naik ke langit berapa lagi? 6. Di langit ke-6 ketemu saudara sepupunya Nabi Harun, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa inilah yang paling banyak kasusnya di dunia. Ya,
Paling banyak kasus menarik yang beliau tangani, mulai dari beliau bunuh orang sampai beliau kemudian mengingkari Nabi Khidir yang membunuh orang. Ini kan sindiran. Nabi Khidir, sebenarnya bahasa Arabnya Khadir, itu membunuh seorang anak, yang anak ini pasti nanti jadi kafir. Nabi Musa bilang, ente kok bunuh orang, kan dalam hukum Allah gak boleh bunuh orang. Ini kan nyindir Nabi Musa. Nabi Musa pernah mukul orang mati. Nah, itu yang dilupakan. Nah, Nabi Musa ini juga mengajak orang-orang Bani Israel untuk sholat, tapi mereka gak ada yang mau sholat kecuali beberapa orang. Maka Nabi Musa nanti Nabi paling unik. Terus naik ke langit ke-7. Di langit ke-7 ketemulah bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ini ternyata lagi duduk kayak bapak ini, di belakangnya Ka'bah. Kayak gitu Pak, duduknya persis. Lagi santai-santai gitu ya. Dan malaikat masuk ke Ka'bah. Ternyata ada Ka'bah di langit, namanya Al-Baitul Ma'mur. Al-Bait Ma'mur. Apa arti Ma'mur? Bait rumah, tempat. Ma'mur yang ramai. Ma'mur itu artinya ramai. Beda dengan makmur bahasa Indonesia. Makmur sejahtera. Beda ya. Ketika sampai di langit ke-7, Nabi Muhammad heran. Ada malaikat masuk 70.000 malakin. 70.000 malaikat masuk tawaf di Ka'bah Baitul Ma'mur yang disebut Al-Ka'bah Al-Baidha, Ka'bah putih. 70.000 masuk, mereka gak pernah kembali lagi. Saking luasnya Baitul Ma'mur itu. Dulu ternyata Baitul Ma'mur itu di hadis dikatakan itu di bumi. Ketika terjadi banjir besar, tsunami besar di bumi, lalu diangkat ke atas. Dulu malaikat tawaf di bumi. Awal-awalnya diangkat ke langit ke-7. Nah, sampai di sana Nabi Ibrahim, nah ini di hadis Tirmizi tambahannya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, salim ala ummatik." Sampaikan salamku ke umatmu. Kita umat Nabi, kita dapat salam Nabi Ibrahim. Ya, kita dapat, makanya kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala sayyidina Ibrahim. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak ya. Ada Nabi Ibrahim disebut di situ. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Hai Muhammad, sampaikan ke umatmu bahwa surga itu subur, tapi kosong, lahannya kosong, couplingnya kosong. Maksudnya apa? Sampaikan ke umatmu agar mereka menanamnya. Apa tanaman-tanamannya surga? Itu ilmu kita yang kita sudah pelajari dari SD, Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada lagi di hadis Imam Bukhari, investasi surga, saham-saham surga, namanya kanzul jannah, la haula wala quwwata illa billah. Semua itu disebut dengan investasi surga dan bahan bakunya surga. Nah, makanya sholat itu isinya semuanya dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kan semuanya subhanallah, alhamdulillah, itu aja diulang-ulang. Maka sholat itu semennya surga, tiangnya surga. Kalau orang sholat 12 rakaat setiap hari, dia telah membangun 12 tiang di surga dengan istana yang luas sekali. Bisa dibayangkan. Itu pesan Nabi Ibrahim ke kita. Mau diamalin gak? Pagi sore 100 bisa gak? Kalau enggak nanti gak dapat tuh salamnya Nabi Ibrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sembari berangkat aja Pak. Jadi radio coronanya ntar aja didengerin. Ya, kan kita sering dengerin berita tuh. Ntar aja didengerin. Selesain dulu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Lihat jam. Misalnya udah 7 menit kita berhenti. Kan macet tuh bisa setengah jam. Masa 7 menit gak mau nyebut kalimat ini? Itu udah cukup. Kalau pulang kampung nanti kita sudah punya lahan di sana, gak malu-maluin mau pulang kampung. Terus naik lagi. Kita sampai jam berapa nih Pak? Ya naik lagi sampai ke Raf-Raf, sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, apa kata Nabi? Sidratul Muntaha itu kayak pohon, daunnya mirip dengan telinga gajah. Ada nggak pohon di sini? Di kampus saya dulu itu taman-tamannya punya pohon begitu.
Jadi setiap kali saya duduk situ saya ingat cerita Isra Mi'raj itu. Dan di sampingnya itu ada sorga. Indaha jannatul ma'wa, di surah An-Najm ada ya. Di sampingnya Sidratul Muntaha itu ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi itu surga orang awam, surga syahwat dan makan-makan, kawin-kawin itu sono nanti. Ya, surga macam-macam. Ada waliman khafa maqama rabbih jannatan, surah Rahman. Orang yang takut kepada Allah, makomnya Allah, dia dapat 2 surga. Surga yang itu, sama surga yang satu lagi. Surga dunia dan akhirat. Itu surga dunia taman, belum surga. Kita ini taman surga ini. Bapak lagi masuk taman surga, tapi surganya belum. Baru taman-taman mau ke surga yang inti. Surga yang inti harus meninggal dulu. Maka kalau takut meninggal, berarti takut masuk surga. Terus sampai puncak, Jibril mengatakan apa? Hai Muhammad, inilah akhir engkau bersamaku. Sekarang engkau sendiri temui Rabbmu. Bukan berarti Allah di sana. Coba, sekarang ada kelompok yang mengajarkan bahwa Tuhan di langit, Allah di langit. Dari tadi langit 1 ke 7 ketemu Allah enggak? Adanya roh-roh para nabi. Berarti tidak benar kalau Allah bertempat tinggal di langit. Itu akidah sesat itu. Lalu bagaimana hadis Imam Muslim, seorang budak perempuan ditanya, di mana Allah? Dia jawab di langit. Itu kan baru satu redaksi. Kan ada 3 redaksi. Di redaksi kedua, apakah engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah? Yang ketiga, man rabbuk? Siapa Rabbmu, Tuhanmu? Kalau ada kawan kita non muslim bilang Allah di langit, masuk Islam enggak? Sah enggak Islamnya? Ayo. Kalau orang mau masuk Islam, apa yang dilakukan? Syahadat. Kalau dia bilang Tuhan di langit, enggak masuk. Maka sekarang kalau buka tuh di YouTube ya, tuh di mana Allah, nanti banyak tuh, ada puluhan muncul. Salah satunya ada kajian saya di situ yang ingin meluruskan itu. Tapi ya mereka tetap aja dengan diri mereka. Nabi ini kalaupun hadis di mana Allah di langit, yang jawab ini siapa? Budak perempuan yang IQ-nya rendah. Karena dia ngurusin ternak, bosnya nggak selesai, bosnya marah-marah dibawa ke Nabi. Gitu sebenarnya ceritanya. Jadi kalau kita mau berbaik sangka ke orang-orang yang meyakini Tuhan di langit, ya sudah, berarti kamu imannya iman budak perempuan, iman IQ-nya jariah, ya, IQ-nya si perempuan yang lemah di situ. Baik, terus ketika Nabi selesai, itu terjadi perdebatan antara Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Allah itu dilihat Nabi atau tidak? Ibnu Abbas bilang iya, Aisyah bilang tidak. Kita nggak mau bahas itu. Ternyata Nabi misinya bukan mau menentukan Allah di langit atau di aras. Misi Nabi apa? Nabi dapat oleh-oleh, pulang bawa 50 sholat. Maka tadi saya sebut Nabi Musa, ketika turun, mampirnya bukan di langit ke-7, mampirnya di mana? Ya, yang nanya cuma Nabi Musa, Nabi yang 6, ya. Hei Muhammad, apa perintah Allah kepadamu? Karena semua nabi tahu kalau ada nabi dinaikkan ke atas pasti ada misi. Maka ditanya, aku diwajibkan dan umatku 50. Kata Nabi Musa, alajtu bani Israel, aku telah memerintahkan Bani Israel, mengobati Bani Israel dengan 50 kali sholat, tapi tidak ada yang bisa. Maka minta rukhsah, maka bolak-balik. Kok nggak Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim tidak punya tantangan itu. Kok nggak Nabi Harun, Nabi Idris? Mereka nggak punya tantangan itu. Kok nggak Nabi Isa? Nabi Isa baru jadi nabi, belum lama jadi rasul, langsung diangkat ke langit. Makanya Nabi Isa perlu turun lagi nanti. Kapan turunnya nggak usah khawatir ya. Ini sekarang banyak kajian di YouTube yang nggak sabaran Imam Mahdi keluar, nggak sabaran sama Dajjal, nggak sabaran sama Nabi Isa. Akhirnya udah mulai buat ramalan, tahun sekian Mahdi keluar, tahun ini malah katanya Dajjal keluar. Ya tahun depan malah ya. Itu semuanya hoax. Kenapa? Hoax itu bahasa Arab artinya dajjalun. Sumber hoax itu disebut Dajjal. Kalau itu yang dimaksud, Dajjal udah keluar lama dong. Ya.
Nah, saya khawatir nih orang-orang begini, ustaz-ustaz seperti itu, kalau nanti Imam Mahdi keluar dikira Dajjal. Kalau Imam Mahdi keluar dikira Dajjal, Dajjal keluar dikira Mahdi. Kenapa? Dia suka hoax soalnya. Ini udah berapa kali mereka salah nih ustaz-ustaz ini. Udah berapa ya, bikin kali revisi lagi. Yang ahli IT itu ngerti itu, yang suka nonton tuh ya. Mengamati, kok dia dulu bilang begini, sekarang begini. Kita ngelihat juga, walaupun kita gaptek sih kita ngelihat juga ya. Dan kita dilapor, kita tanya, ini orang-orang ini basicnya apa? Oh ternyata mereka sudah keluar dari otoritasnya. Sekarang kan yang lagi rame, dia sarjana pendidikan Islam, yang lagi rame ustadznya. Kalau sarjana pendidikan Islam berarti bukan ahli hadis dong. Kalau ahli hadis tidak punya otoritas menilai hadis ini sahih atau tidak sahih, malah dia buat teori sendiri. Apa teori dia? Kalau itu terjadi, hadisnya meningkat dari dhaif menjadi sahih. Kan hadis sahih level 2 hasan, level paling bawah dhaif. Kalau terjadi, dhaifnya naik jadi sahih. Itu kata si ustaz. Emang ada teori begitu? Yang pernah belajar ilmu hadis? Gak ada begitu. Ya saya tanya-tanya sama teman, ini orang tamatan mana sih? Ternyata ya basicnya pendidikan Islam, bukan kajian hadis. Bapak Ibu, kajian hadis itu mirip kedokteran. Kedokteran itu untuk basic jadi dokter umum 5 tahun, untuk spesialis 10 tahun. Persis sama. Walaupun saya sudah 12 tahun ngaji hadis dengan guru saya, sampai sekarang udah 15-16, tapi saya belum sampai spesialis. Bayangin coba, tiap hari berjibaku dengan kitab-kitab hadis. Tapi sampai hari ini saya katakan saya belum sampai makom itu. Otoritas itu saya belum sampai. Belum nyampe. Apalagi orang yang cuma begitu ya. Apalagi gak kuliah. Kan banyak sekarang ustadz gak kuliah tuh, nggak nyantri lagi. Kalau nggak kuliah nyantri, oke. Sekarang aku jadi ustadz sunnah, repot kita sudah, ya repot kita sudah. Jamaahnya tahu dia yang ustadz sunnah, kita yang ngaji ini karena celananya nggak celana sunnah, bajunya baju koko, baju Ahok, jadi nggak disebut ustadz sunnah. Ya repot sudah kalau begitu. Bapak Ibu, turunlah Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang unik, Nabi Muhammad ketika turun belum langsung sholat. Sholatnya nanti yang wajib itu baru 5 waktu setelah pindah ke Madinah. Jadi semenjak Nabi di Mekah, Nabi cuma sholat malam hari, namanya sholat Qiyamul Lail, Qumil Laila illa qalila, surat Al-Muzammil. Hadis ini ada di Sahih Bukhari dan beberapa hadis saya kutip dari Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Kalau kita simpulkan sederhana, orang kalau ingin mengalami perjalanan rohani, karena sholat itu adalah oleh perjalanan rohani Nabi. Sholat itu disebut dengan mi'raj rohani orang beriman. Jika ingin rohnya mengembara dalam alam rohani saat sholat, maka yang harus dia lakukan seperti yang dilakukan kepada Nabi. Nabi sebelum berangkat, kolbunya dibersihkan gak? Kolbunya dibersihin. Iya, dibersihin dulu. Kalau kolbu ini belum dibersihkan, maka orangnya tidak akan mampu melewati sejauh itu perjalanan. Gitu rahasianya. Jadi kalau mau sholat, istighfar dulu banyak-banyak. Istighfar itu 2, istighfar zahir dan istighfar batin. Jadi yang kita istighfarkan batinnya. Kalau dosa mata, dosa ini bisa dihapus dengan sholat sunat. Tapi kalau dosa kolbu, dosa sombong, hati-hati loh Pak ya. Merasa lebih tinggi jabatannya, hati-hati. Merasa lebih banyak gelarnya, gua gini-gini dokter loh gitu. Ada perasaan, gua gini-gini magister loh. Ada perasaan gitu. Wah, pasti gak akan khusyuk, saya jamin. Ya. Makan duit subhat, belum tentu halal haramnya belum jelas, masih subhat. Pasti tidak. Pasti tidak bisa. Saya pernah dulu punya jam. Jam itu dulu waktu masih jadi trainer ya. Saya pernah jadi trainer di salah satu lembaga. Keluar kota, saya dikasih duit jalan dan saya gunakan duit itu nyampur di dompet. Nyampur di dompet.
lembaga kita agak ketat. Kalau duit berlebih sebelum ada reformasi di birokrasi nasional, di swasta tempat kami dulu sudah begitu. Kalau ada lebih balikin semua. Saya lupa ini lebihannya atau duit saya. Tapi saya butuh duit untuk beli jam dulu. Jam murah cuma 250.000 dulu, cuma merek-merek biasa. Kita belilah 250.000 saya pakai. Selama seminggu saya tidak pernah mengalami mi'raj rohani. Roh saya itu kalau sholat gimana? Kan saya naruh di sini nih, kiri. Allahu Akbar, kepegang nggak? Kepegang. Jamnya ngomong, aku belum tentu halal loh. Ini duit kantor apa duitmu? Ini duit kantor apa duitmu? Gitu terus Pak ngomong dia, kayak ngomong jelas. Kayak apa orang teriak, begitu bunyinya di kepala saya. Saya bilang, itu duitku. Sholat itu dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu kayak saya debat sama jam. Kamu kan aku yang beli, pakai duitku. Kata dia, belum tentu. Gitu aja udah terus. Udah kayak orang gila itu ya. Sholat tapi gila. Ngomongnya sama jam. Walhasil Senin depan, jadi saya makainya hari Senin, itu kita coba sampai hari Minggu. Hati itu berkecamuk terus, sholat saya gak pernah khusyuk seminggu itu. Hari Senin depan saya datang ke keuangan, saya bilang, Mbak, ini ada duit lebih 250.000 ke bawah. Baru siangnya saya ceramah kultum. Itu saya sholat Pak, sholat sunat, langsung nangis. Seperti anak kehilangan di mall, 2 jam maknya nyari, ketemu. Apa rasanya? Bahagia, nangis. Ada nangisnya. Tuh tangisan yang sampai hari ini saya rindu itu. Tapi saya nggak mau lagi makan yang syubhat. Bayangkan kalau itu 250.000, kalau 2,5 juta gimana? Kalau 250 juta gimana? 2,5 M gimana? Jadi kalau yang pernah syubhat, kita bingung nih duit, balikin aja, nggak bahagia. Nah, saya dapat rahasia di situ apa? Ternyata rizki yang paling mahal itu bahagia, bukan duit Pak. Jadi mulai hari ini jangan tamak sama duit jalan. Kalau emang lebih, balikin aja, rasakan kebahagiaannya luar biasa. Dan itu menyehatkan badan 70 kali lipat daripada orang-orang yang olahraga. Karena sensasinya, nikmatnya bukan main. Itu rasanya luar biasa. Kita merasakan darah kita itu bergetar terus Pak. Dan itu lebih nikmat dari apa-apa yang kita sebut tadi, makan duit subhat dan lain-lain. Ya, tapi saya sunuzon yang di depan saya orangnya bersih-bersih lah ya, insyaallah. Oke, kira-kira itu kesimpulannya itu ya. Karena ini lagi corona, Nabi SAW berpesan baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama samiul alim. Dapal ya. Itu dibaca 3 kali sehari. Pagi lalu sore. Lalu kalau mau ditambah, kalau sudah di dalamnya, kita udah di dalamnya nih, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau belum kena. Kalau udah di dalam kayak gini, kita kan nggak tahu. Siapa tahu di antara bapak ini, saya, bapak semua sudah ada virus di dalam tubuhnya. Kan kita nggak tahu. Gimana caranya? Maka baca satu lagi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini mantra-mantra kenabian. Kita sebut ruqyah. Ruqyah itu bahasa Arab artinya mantra. Ya. A'udzu, aku berlindung dengan kalimat Allah, bikalimatillah tammat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan makhluk. Saya mau tanya, corona makhluk bukan? Makhluk Allah bukan? Kalau dia makhluk Allah, dibaca ini pasti dia tunduk. Jadi bacakan ini, bacakan ke anak-anak kita, bacakan ke orang-orang tua kita ya. Bahkan Abdullah bin Amr, dia tulis di kertas, dia kalungin untuk anaknya, mirip kayak jimat si pitung dulu. Tapi sekarang orang kalau ketemu jimat dikira syirik semua. Jimat itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau isinya nama Allah, maka dia tidak syirik. Kalau isinya memuji setan, memuji iblis, baru syirik. Dan itu dalilnya ada di Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi ya.
Oke. Cukup? Ya, cukup Ustaz. Udah setengah 12. Jawab Ustaz ya. Ya, Ustaz. Jazakallah Ustaz Anusi memberikan materi tentang kajian Islamiyah, dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang memiliki pertanyaan, boleh terkait Islamiyah soal tadi atau boleh sifat umum, nggak apa-apa Ustaz ya. Silakan saja. Saya berikan waktu untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Ustaz sebelumnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Ustaz, ini ada yang mengatakan masalah bid'ah ya. Nah, kita kan sering ya mengatakan tahlil, salamatan, arisan, kemudian di dalamnya baca ratib. Ratib apa? Ratibul haddad. Sudah ada ya. Itu kan ada juga yang mengatakan itu tidak baik, itu termasuk bid'ah. Nah, kemudian seperti diungkapkan tadi, beredar di sosmed itu doa-doa untuk menangkal penyakit. Salah satunya kan itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Alhamdulillah ini ceritakan isinya itu ya. Nah, apakah memang demikian adanya katakan bid'ah? Padahal isinya kan itu. Nah, doa-doa seperti yang disebutkan tadi. Terima kasih. Ya. Bid'ah itu apa? Saya mau tanya dulu. Apa yang disebut bid'ah? Yang Nabi nggak lakukan. Nabi nggak pernah Isra Mi'raj, bid'ah dong kita. Definisi itu penting, Pak. Definisi inilah yang membuat kita beda, atau kita bertengkar, atau kita baikan. Inilah perbedaan antara salafi dengan ahlus sunnah aswaja. Salafi itu bid'ah dalam pikiran mereka, sesuatu yang Nabi tidak buat. Maka kalau Nabi nggak buat, bid'ah. Nabi nggak pernah Isra Mi'raj, bid'ah. Gitu, logikanya gitu. Ternyata bid'ah bukan itu. Imam Salafi namanya Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah. Dia nulis kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, nulis Majmu' Fatawa, Fatawa Al-Kubra. Apa kata dia? Bid'ah itu sesuatu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah ijma'. Ternyata diambil dari Imam Syafi'i dan asar ya. Dan yang kedua, ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang gak punya dalil. Kalau kita ngumpul-ngumpul begini, dalilnya ada gak? Ada banyak. Saya punya 100 dalil mengenai duduk-duduk begini. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, itu yang paling sahih. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah, ngapain dia? Yazkuruna Allah, mengingat Allah, wa yatluna ayatihi. Maka tadi kita mulai dengan baca ayat, membaca ayatnya. Wa yatazakkarun bainahum, lalu mereka mau diskusi, ngaji, kecuali turun malaikat. Hadis sahih Muslim. Berarti ini masuk. Ini masuk. Orang Isra Mi'raj isinya apa? Ngaji hadis atau ngaji hadas? Ngaji hadis toh? Berarti ini ngaji hadis juga, cuma disebut Isra Mi'raj. Oh, yang ngaji hadis kami doang. Mana jaminan dari Rasulullah kalau kamu adalah pewaris Rasulullah? Kan gak ada juga. Gak ada juga. Ya. Nah, gimana dengan baca rotib ya? Rotib itu bahasa Arab, artinya bacaan yang disusun berdasarkan warisan Nabi dan para ulama. Maka muncullah namanya Ratibul Haddad. Ya, lucunya gini, kawan kita mengatakan gak boleh baca Ratibul Haddad, nanti kemasukan jin, bid'ah. Tapi dia ketika ada corona, dia sebarkan isinya Bismillahirrahmanirrahim, itu isinya Ratibul Haddad. Maka kebanyakan orang menentang suatu barang, suatu hal, dia nggak tahu isinya. Padahal kalau dia tahu isinya, isi dari Ratibul Haddad itu adalah doa tolak bala. Kalau di kampung seberang kampung saya namanya Pariaman, Ratibul Haddad disebut doa tolak bala, rotib tolak bala. Ini boleh, bukan dianjurkan. Itu bacaannya wali-wali Allah dari Yaman yang ngajar ke Indonesia dulu.
Sebut saja siapa wali-wali orang-orang zuriat Rasulullah yang ada di Jakarta, Palembang. Bacaannya dulu Ratibul Haddad. Apa yang luar Batang gitu ya, Habib Kuitang, sampai ke Banyuwangi, Habib manapun bacaannya Ratibul Haddad. Dalam bahasa anak muda sekarang disebut maksurat, doa pagi sore. Tolong diingat anak-anak muda nih ya. Maksurat itu artinya doa warisan dari ulama terdahulu, baik dari nabi, dari ulama atau siapapun. Maksurat itu ada yang populer di kalangan orang awam, namanya Maksurat Hasan Al-Banna. Itu orang awam yang tahu. Kalau ulama maksuratnya rotib. Jadi kalau Bapak Ibu baca rotib, baca hizib, baca wiridul latif, itu kita pakai maksuratnya ulama-ulama besar yang mengislamkan negeri ini. Sekarang mereka baru masuk ke negeri kita, terus bilang itu bid'ah. Ya salam ya, gak ngerti dia sejarahnya, gak ngerti isinya juga. Jadi yang mengatakan roti bid'ah, dia gak ngerti isinya gitu aja. Kalau dia ngerti isinya gak akan membid'ahkan. Oh kirim Fatihah gak nyampe, siapa bilang gak nyampe? Ibnu Taimiyah aja bilang nyampe, Imam Salafi. Ibnu Qayyim bilang sampai, Imam Salafi. Ya. Jadi kelompok yang mengatakan bid'ah nggak nyampe, ya karena dia nggak membaca buku guru-gurunya, gitu. Jadi kita nggak usah debat dengan mereka. Ingat, Bapak Ibu, kalau buat kajian bukan untuk melawan mereka, kajian kita untuk memantapkan ilmu kita. Udah selesai, titik di situ. Jadi jangan, Ustaz kita perlu saingan nih sama dia. Untuk apa saingan? Kita beramal aja apa yang kita bisa. Ini yang dimaksud fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu kamu benahi dirimu masing-masing gitu. Nanti kita baru di hadapan Allah kita adu-adu kebaikan. Gitu ya. Jadi tidak bid'ah. Silakan diteruskan, kalau bisa dibaca setiap hari Ratibul Haddad, insyaallah negeri ini cepat diangkat balanya. Ya, insyaallah. Jadi nanti kalau di sini buat majelis zikir Ratibul Haddad aja Ustaz. Ya. Saya punya sanadnya, nanti kita ijazahkan si ustadznya nanti ya. Kita punya silsilahnya sampai ke imamnya, namanya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Kalau ustadz udah punya sanad, gak usah pakai sanad ustadz aja. Ya. Teman-teman silakan nanti kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menanyakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu apakah itu secara fisik atau rohani? Ini yang disinggung bahwa memang itu rohani. Tapi kalau di ayat Al-Quran yang pernah saya baca itu ada kata Nabi Abdi Lailam minal Abdi. Jadi secara fisik jadi bagaimana Ustaz? Iya. Imam-imam ahli sunnah bukan sepakat, tapi jumhur mayoritas mengatakan dengan fisik dan rohani. Itu sudah final. Cuma sampai sekarang ada orang yang nggak percaya. Yang nggak percaya itu karena dia tidak pernah mengalami keramat, karomah. Tidak pernah mengalami hal-hal yang sifatnya kharikul adah. Kharikul adah itu api biasanya bakar. Dia nggak pernah lihat api nggak membakar, tuh belum lihat. Dia belum pernah merasakan dalam sekejap bisa pindah ke satu tempat. Maka orang-orang ini gak akan percaya. Dia belum pernah lihat berobat ke dokter gak sembuh-sembuh, terus di giliran disembur sama kiai sembuh. Dia belum pernah lihat itu. Tapi kalau dia pernah lihat itu, dia pasti percaya. Ya, beberapa saya mengalami. Makanya bagi saya pindah secepat itu sangat mudah sekali bagi Allah. Maka Allah gunakan kalimat intinya bukan di abdihinya Pak, tapi di subhananya. Subhana bahasa Arab artinya maha hebat. Kalau terjemahan kita maha suci ya, itu terjemahan biasa. Kalau terjemahan balaghi namanya terjemahan sastra, maha hebat Allah Ta'ala. Dalam sekejap si hamba berpindah tempat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu Imam Suyuti gak percaya hal-hal begini. Gak percaya kalau ada wali Allah
jika pengen rindu ke Ka'bah, tiba-tiba dia bisa sholat di Masjidil Haram. Dia nggak percaya. Akhirnya didatangi oleh seorang ulama, dipanggil, Suyuti, kamu sini. Kamu nggak percaya ada wali bisa pindah sekejap itu? Kalau kamu nggak paham ini, nggak paham nanti Isra Mi'raj. Akhirnya dia bilang, iya, aku kurang percaya. Oke, kamu mau percaya? Mau tahu? Iya. Pegang tangan saya, pejamkan mata. Lalu mereka mundur 15 meter. Setelah mundur, dibuka matanya. Buka matamu. Dia kaget. Di depannya ada Ka'bah. Itu ditulis di kitab Al-Hawi lil Fatawa. Jadi kitab ini jarang dibaca emang oleh kiai-kiai aja jarang baca. Makanya banyak yang kurang tahu itu. Setelah selesai umroh, tahlul semuanya, apa kata gurunya? Oke, pejam dulu matamu. Maju lagi mereka 15 meter, nyampe. Langsung nyampe di Asyut, di daerah selatannya Mesir. Ini disebut karomah. Pada Nabi disebut mu'jizah. Mu'jizah. Sangat mungkin ya. Sampai sekarang masih ada kok Pak, yang sekejap bisa pindah itu. Mau diajarin Pak ilmunya. Tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin la yawmiddin walina wa hum fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca dengan suara yang halus saja. Kul yang 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad samad lam yalid lam yulad lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad samad lam yalid lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad samad lam yalid lam yulad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa sharri ghasiqin idha waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi min sharri ma khalaq wa sharri ghasiqin idha waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi min sharri ma khalaq wa sharri ghasiqin idha waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi min sharri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi min sharri ma khalaq. Al-Fatihahnya digabung aja. Al-Fatihah kita kirim untuk Nabi, untuk guru-guru kita, Sahibul Ratib Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, dan orang-orang yang bersama kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, dan yang hadir hari ini. Semoga Allah berkahi dengan bacaan zikir dan Fatihah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم بها يا الله بها بحسن الخاتمة. اللهم الرحمن الرحيم الكريم يا عظيم. اللهم يا دافع البلاء صل على سيدنا Muhammad. Ya wahai Allah yang menolak bala, tolaklah bala dari negeri kami, angkatlah bala bencana virus dari negeri kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa inna abiduka. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, kami ini hamba-Mu yang lemah. Jika Engkau tidak bantu, tentu kami akan binasa. Fa illam tarhamna halakna ya Rabbana. Allahumma bi'izzatika fa'azzizna. Ya Allah, dengan izzah-Mu, dengan kekuatan-Mu, maka berilah kekuatan pada kami, khususnya orang-orang beriman dan umumnya semua umat manusia. Allahumma ya Rauf ya Rahim ya Rauf ya Rahim birahmatika ya Rahman, dengan kerahmatan-Mu ya Allah. Jika Engkau memberi rahmat kepada orang-orang yang tidak taat, apalagi kami yang telah berusaha taat ya Allah, maka terima taat kami ya Allah. Tutup aib tidak khusyuk kami ya Allah, tutup aib riya kami ya Allah. Allahumma ya Allah tahhir qulubana anis syirki wal riya wal hasad wal kibr. Ya Allah, bersihkan hati kami dari syirik, dari riya, dari sombong, dari iri, dengki dan semua penyakit hati. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Ya Allah, kami minta keselamatan, minta kemaafan bagi kami, guru kami, orang tua kami, kawan-kawan kami, semua orang-orang yang bersama kami fid din wa dunya wal akhirah, dalam agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakati shalah wa ala nabi fadfa anna al bala wal waba wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina